Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang desain pembelajaran STEAMS. Langsung saja kita klik mulai. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan Bapak Ibu dapat memilih model pembelajaran yang relevan untuk pembelajaran STEAMS. Selain itu, Bapak Ibu juga diminta untuk menyusun desain pembelajaran STEAMS dalam format yang disediakan. Nah, untuk formatnya nanti Bapak Ibu dapat mendownload pada link yang sudah kami sediakan. Selanjutnya, model pembelajaran proyek atau model project based learning merupakan model pembelajaran yang sangat tepat diterapkan dalam penerapan pembelajaran STEAMS. Hal ini sesuai dengan karakteristik utama pembelajaran proyek dan STEAMS, yaitu pada tahapan pembuatan prototipe untuk STEAMS yang dalam pembelajaran berbasis proyek disebut pembuatan produk. Nah, model pembelajaran proyek ini yang relevan karena sama-sama membuat prototipe dan membuat produk, sama-sama membuat produk. Selanjutnya, model pembelajaran proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. Dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu. Hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan kemudian dituangkan dalam sebuah produk untuk memecahkan masalah kontekstual. Untuk sintaks PJBL, yang pertama adalah pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan produk, kemudian menyusun jadwal, kemudian monitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Selanjutnya adalah menguji hasil, dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Nah, di sini ada integrasi design thinking dalam PJBL. Nah, ini integrasi antara keduanya. Tahapan empati dan define dilakukan dalam tahapan pertanyaan mendasar. Kalau tahapan pertanyaan mendasar itu adalah sintaks PJBL, kemudian diintegrasikan pada design thinking yaitu empati dan define. Tahapan ide dan prototipe dilakukan pada tahapan mendesain perencanaan produk. Dan yang terakhir adalah tahapan tes dilakukan dalam evaluasi belajar. Jadi PJBL ini dapat kita integrasikan dengan design thinking pada pembelajaran STEAMS. Tentang desain pembelajaran STEAMS, yang pertama adalah pembelajaran STEAMS ini tidak dilakukan dalam satu hari, bisa berlangsung selama 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, bahkan 1 tahun. Jadi untuk jumlah pertemuannya nanti silakan diatur dan disesuaikan dengan kerumitan proyek yang akan dibuat. Yang kedua, pembelajaran STEAMS juga dapat dilakukan di luar jam pelajaran atau ekstrakurikuler. Misalnya, untuk membantu orang yang tunawicara, ekskul robotik ingin membuat robot yang bisa berbicara. Kegiatan pembuatan robot tersebut dilakukan di luar jam pelajaran reguler. Jadi nanti Bapak Ibu kalau membuat RPP diusahakan jangan 1 hari, mungkin bisa 1 bulan, tergantung kerumitan proyek yang akan dibuat. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa melihat contoh yang sudah kami sediakan. Minimal nggak ada minimalnya, terserah Bapak Ibu yang menentukan. Jadi hampir sama dengan PJBL, itu kan project based learning, yaitu membuat proyek. Membuat proyek pun bisa berlangsung selama 2 minggu, 3 minggu, atau lebih. Seperti itu. Jadi tugas akhirnya nanti Bapak Ibu membuat RPP STEAMS dengan mengintegrasikan model project based learning dengan design thinking. Nah, sekali lagi, contoh RPP dapat dilihat di modul dan di LMS. Nah, kalau di modul itu yang dari P4TK, PKN, IPS, dan yang di LMS adalah contoh yang sudah kami buat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.